Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko Purnomo, NIM G231190095. Saya di sini akan mempresentasikan kebudayaan dan peradaban Islam Barat Mekah. Jadi, peradaban Islam di Mekah itu dimulai ketika setelah turunnya wahyu dari Allah yang berisikan surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Dan ada pun perintah tahapan-tahapan dari dakwah secara sembunyi-sembunyi, dakwah secara terang-terangan, kemudian dakwah di luar Makkah. Nah, yang pertama dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nabi mulainya dengan sahabat-sahabat terdekatnya yang beliau kenal, seperti Khadijah sebagai istrinya Nabi, kemudian ada Ali bin Abi Thalib sebagai sepupunya Nabi, selanjutnya ada Zaid bin Haritsah, Abu Bakar As-Siddiq, dan Utsman bin Affan. Kemudian beberapa sahabat Nabi yang memeluk agama Islam semakin hari semakin bertambah. Ada juga yang masuk Islam itu dari kalangan orang-orang kaya, tapi mayoritas kebanyakan mereka adalah dari orang-orang yang miskin, rakyat lemah, dan jelata. Dakwah secara sembunyi-sembunyi ini berlangsung selama 3 tahun. Selama jangka waktu ini telah terbentuk sekelompok orang-orang mukmin yang senantiasa menguatkan hubungan persaudaraan dan saling bahu-membahu menyampaikan dakwah, sehingga turun wahyu yang mengharuskan Rasulullah untuk dakwah secara terang-terangan. Kemudian yang kedua yaitu dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan ini disandari dengan wahyu yang turun dari Allah, yaitu surat Asy-Syu'ara ayat 214. Pelaksanaan dari ayat itu, Nabi mulai mendakwah di kalangan keluarga dan kerabatnya. Langkah pertama yang dilakukan Rasulullah dengan mengundang kerabat-kerabat beliau seperti Bani Hashim, beberapa orang dari Bani Al-Muthalib bin Al-Manaf. Beliau menyeru kaumnya pada Allah dan berserah diri kepada Rabb-nya. Namun dari sekian banyak yang datang, semua menentang Rasulullah. Hanya Abu Thalib lah yang mendukung dan memerintahkan melanjutkan perjuangan Rasul. Setelah Nabi Muhammad yakin terhadap Abu Thalib dengan janji beliau, janji Abu Thalib maksudnya, untuk melindungi Nabi Muhammad dalam menyampaikan wahyu Allah. Maka suatu hari beliau berdiri di atas sofa lalu berseru, "Wahai semua orang." Maka semua orang berkumpul memenuhi seruan beliau. Lalu beliau mengajak mereka kepada tauhid dan iman kepada risalah beliau serta iman pada hari akhirat. Dari yang ada di situ, Abu Lahab angkat bicara, "Celakalah engkau untuk selama-lamanya. Untuk inikah engkau mengumpulkan kami?"
lalu turun ayat, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Seruan beliau semakin menggema seantero Mekah, sehingga kemudian turun ayat Al-Hijr ayat 94. Maka Rasulullah langsung bangkit menyerang beliau. Khurafat dan kebohongan syirik dengan menyebut kedudukan berhala dan hakikatnya yang sama sekali tidak memiliki nilai. Mekah berbicara dengan api kemarahan bergejolak dengan keanehan dan pengingkaran tatkala mereka mendengar suara yang memperlihatkan kesehatan orang-orang musyrik dan para penyembah berhala. Suara itu seakan petir yang membela awan berkilau, menggelegar dan mengguncang udara yang tadinya tenang. Orang-orang Quraisy bangkit untuk menyadang revolusi yang datang secara tak terduga ini dan dikhawatirkan akan merusak tradisi warisan mereka. Orang-orang Quraisy bingung karena sepanjang sejarah nenek moyang mereka dan perjalanan kaumnya, mereka tidak pernah mengetahui bandingan yang seperti itu. Setelah menguras pikiran, tidak ada jalan lain bagi mereka menghadapi orang yang jujur dan dapat dipercaya, kecuali mendatangi paman beliau, yaitu Abu Thalib. Sedangkan Abu Thalib itu malah mendukung Nabi Muhammad dan berjanji akan melindunginya. Orang-orang Quraisy itu malah meminta kepada Abu Thalib akan menghentikan segala yang dibuat anak saudaranya. Abu Thalib menolak mereka, maka mereka pun pulang dengan tangan hampa, sehingga Rasulullah bisa melanjutkan dakwahnya. Semenjak penolakan itu, orang-orang Quraisy tahu bahwa Nabi Muhammad SAW sama sekali tidak menghentikan dakwahnya. Dakwah mulai dilancarkan oleh Nabi secara terbuka dan terang-terangan di setiap tempat di Mekah. Ini juga menandai dimulainya tahap baru dakwah Islam, yaitu tahap penyiksaan, penghinaan, dan pencelaan oleh kaum musyrik terhadap orang Islam dan juga Nabi. Ajakan secara terang-terangan ini dimulai dari sejak awal tahun keempat dari kenabian Nabi sampai akhir tahun ke-10. Orang-orang pemuka Quraisy dan orang-orang musyrik lainnya merasa terancam dalam kekuasaan dikarenakan bertambahnya penduduk Mekah yang memeluk Islam. Di sisi itu, Nabi dan para pengikutnya semakin menancapkan perilaku yang simpati dan memiliki kepercayaan diri yang besar dan berakhlak mulia yang menjadikan dorongan semakin bertambah banyak pengikutnya. Kemudian yang ketiga yaitu dakwah di luar Mekah. Karena keadaan semakin mendesak, tekanan di sana sini terhadap pengikutnya, Rasulullah memerintahkan agar kaumnya hijrah dan mendakwahkan Islam ke Habasyah. Rasulullah tahu bahwa raja yang berkuasa adalah seorang raja yang adil. Tak bakal ada seorang pun yang teraniaya di sisinya. Pada bulan Rajab pada tahun kelima, sekelompok sahabat hijrah yang pertama kali ke Habasyah, terdiri dari 12 orang laki-laki dan 4 orang wanita, yang dipimpin Utsman bin Affan. Karena siksaan dan penindasan yang ditimpa orang-orang Quraisy makin menjadi-jadi, Nabi tidak melihat cara lain kecuali memerintahkan mereka untuk hijrah untuk kedua kalinya. Kali ini
Hijrah berjumlah 83 orang laki-laki dan 18 wanita. Sementara itu, Rasulullah tetap berada di Makkah untuk terus mendakwahkan agama Allah buat penduduk Makkah. Banyak kejadian yang terjadi setelah Rasulullah menetapkan perintah kepada pengikutnya untuk hijrah ke Habasyah, mulai dari keislaman Umar bin Khattab dan Hamzah bin Abdul Muthalib yang membuat Islam semakin kuat, sehingga keadaan duka hati Rasulullah atas meninggalnya paman beliau Abu Thalib dan istri beliau Khadijah bin Khuwailid terobati. Pada tahun ke-10 dari kenabian, Rasulullah pergi ke Taif. Beliau pergi dengan berjalan kaki dengan didampingi pembantunya Zaid bin Harithah. Beliau mengajak penduduk setiap kabilah yang ia lalui kepada Islam. Namun tak ada satupun yang memenuhinya. Sesampainya di Taif, beliau menyeru agama Allah kepada pemimpin Bani Saqif. Namun semua menolaknya dan mencaci maki beliau sambil melempar batu ke arah beliau. Pembantu Nabi Zaid senantiasa melindungi beliau saat musim haji tiba. Beliau kembali ke Makkah dan berdakwah kepada orang-orang yang melaksanakan haji dari segala penduduk di luar Makkah. Agama Allah mereka bawa ke negerinya, sehingga tersebar luaslah Islam di Jazirah Arab. Di antaranya yaitu Suwaid bin Samit, seorang penyair yang cerdas dari penduduk Yashrib, yang juga dijuluki Al-Kamil oleh kaumnya. Kemudian Iyas bin Mu'adz, seorang pemuda belia dari Yasrib. Kemudian Abu Dzar Al-Ghifari, dia termasuk penduduk pinggiran Yasrib. Selanjutnya ada Tufail bin Amr, seorang penyair cerdas dan pemimpin kabilah Daus. Kemudian ada Dimad Al-Azzi, berasal dari As-Sanu'ah dari Yaman. Beberapa waktu sampailah Islam ke penjuru dari Jazirah Arab hingga ke Madinah. Islam di Madinah disambut baik oleh penduduknya. Dakwah Islam berhasil di bumi Yasrib ini, yang membuat semua ketentuan Allah semakin bercahaya dan bersinar. Intisari dakwah Islam yang diberikan Nabi di Makkah selama kurang lebih 13 tahun meliputi iktikad dan keimanan, amal ibadah, dan akhlak. Rasulullah memberikan pendidikan dan pengajaran selama di Makkah, yaitu pendidikan keagamaan dan akhlak, serta menganjurkan kepada manusia supaya mempergunakan akal pikirannya, memperhatikan kejadian manusia, hewan, tumbuhan, dan alam semesta sebagai anjuran pendidikan akliyah dan ilmiah. Dakwah yang dilakukan oleh baginda Rasul adalah dakwah bil hikmah wal mau'izah hasanah, dakwah yang jauh dari sikap kekerasan sebagaimana yang banyak disalahpahami orang tentang Islam, dan yang menyebutkan bahwa ideologi agama menjadi faktor penyebab terorisme dan korelasinya yang kuat pada fundamentalisme agama. Demikianlah presentasi dari saya tentang peradaban Islam periode Makkah.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.